Geliat klub-klub besar di bursa transfer musim panas ini terus berlanjut dan sejumlah kejutan juga terjadi seperti berkhianatnya Leonardo Bonucci ke AC Milan. Saya akan membahas seputar bursa transfer dengan Bung Sabto Haryo Rajasa. Bung Sabto, seru kan kalau misalnya kita bahas tentang bursa transfer ini. Dari Inggris dulu nih, Arsenal nggak main di Liga Champions untuk musim depan. Dapat Alexander Lacazette. Nah, komentarnya Bung Sabto tentang itu bagaimana? Ya, harganya cukup mahal ya kalau kita bicara Lacazette. Dia pembelian termahal sebelumnya Mesut Ozil, tapi kali ini bisa dikatakan pembelian termahal setelah itu suatu bukti bahwa memang mereka butuh sosok striker yang kalau kita lihat di pertandingan uji coba mereka, dia begitu dapat one shot one goal. Jadi striker seperti itu tuh ya memang yang dibutuhkan Arsenal. Selama ini kan Giroud terlalu banyak membuang peluang di depan gawang. Welbeck pun seperti itu. Datangnya Lacazette otomatis Wenger menginginkan seorang striker yang bisa mendapatkan peluang begitu minim, tapi bisa menghasilkan sebuah gol. Dan itu dibuktikan oleh Lacazette, makanya kenapa mereka rela membayar dengan bandrol yang cukup besar. Oh iya, nah jika Alexis Sanchez ini pergi, kira-kira Lacazette ini bisa menyelamatkan Arsenal atau enggak? Sebetulnya datangnya Lacazette itu juga permintaan dari Alexis. Alexis mengatakan bahwa kalau tidak ada pembelian pemain yang berkualitas, lebih baik saya meninggalkan Arsenal. Makanya dikasih pemain yang bisa dibilang cukup baik dari sisi kualitas. Tapi kalaupun Alexis pergi, Lacazette bisa memainkan banyak posisi. Dia bisa menjadi striker murni, dia bisa menjadi seorang sayap kiri, penyerang di kiri ataupun di kanan karena kedua kakinya bisa dibilang cukup aktif. Jadi tidak masalah juga ketika seorang Alexis Sanchez pergi, Lacazette dari sisi peran tetap bisa menggantikan peran Alexis. Nah, Lacazette nantinya dengan Giroud ini apakah akan oke di depan atau justru persaingannya malahan akan jadi panas atau seperti apa? Kalau mereka bisa berkolaborasi, saya rasa itu sebuah hal yang cukup baik juga kan kalau kita lihat. Nih berarti ya. Iya betul. Kalau Giroud ternyata tetap menjadi striker utama mereka, Giroud atau Welbeck, Lacazette bisa bermain di kiri, lalu di kanannya bisa ada rotasi, ada antara Alexis Sanchez, bisa Theo Walcott di situ, Oxlade-Chamberlain. Jadi banyak permutasi yang bisa dilakukan oleh Wenger. Jadi memang kalau mereka mengarungi musim yang cukup panjang, apalagi mereka tampil di Liga Eropa, liga yang menuntut fisik yang jauh lebih besar dibandingkan Liga Champions, bukan kualitas tapi fisik yang jauh lebih besar. Saya melihat memang tambahan pemain untuk bisa dilakukan rotasi jelas dibutuhkan Arsenal. Oke, nah kita tinggalkan dulu sebentar Arsenal, kita ke Everton yang baru aja memulangkan Wayne Rooney. Masih ada nggak sih sebenarnya Wayne Rooney ini sebenarnya, Bung Sabto? Dari sisi kualitas memang harus kita akui bahwa Rooney sudah mulai habis dari sisi kualitas ya. Karena memang usianya sudah termakan usia. Kita lihat kenapa Manchester United musim lalu mendatangkan Ibra, tidak lagi berkonsentrasi pada Rooney. Cuman dari sisi kepemimpinan, dari sisi pengalaman ini yang tidak banyak dimiliki oleh pemain-pemain. Dan Rooney membuktikannya hal tersebut ketika kembali ke Everton, laga pertama dia langsung mencetak gol. Jadi dari sisi ketajaman pun sebetulnya belum habis-habis banget. Tapi kalau dari sisi kepemimpinan, apalagi Everton membeli 6-7 pemain baru. Ada yang campuran dari Liga Belanda, ada Davy Klaassen tampil dari situ. Ada beberapa pemain juga di Liga Inggris yang masih muda-muda. Jadi saya rasa masuknya Rooney akan membuat Everton bisa melakukan adaptasi dengan lebih cepat dengan hadirnya pemain senior di kubu mereka. Memang kalau kita lihat sepertinya Everton ini lagi serius banget ya untuk masa depannya mereka. Rooney dan juga ada pemain-pemain baru tadi. Kalau misalnya dilihat pemain-pemain baru tadi plus Wayne Rooney nantinya plus anggota Everton yang sudah ada saat ini gitu. Apakah itu kan menjadi lebih baik atau mungkin justru kan tetap aja harus adaptasi lagi ya semuanya begitu. Ya paling tidak dibutuhkannya seorang Rooney ya, pemain sosok tersenior, sosok yang pastinya akan langsung dihormati oleh pemain-pemain baru. Tentunya masuknya Rooney, para pemain akan hormat, akan lebih mudah bagi Ronald Koeman untuk bisa melakukan adaptasi, untuk memberikan instruksi. Jadi memang ketika Rooney datang, ini hal yang pertama dibutuhkan oleh seorang pelatih, pemain yang paling senior. Apalagi tadi kita lihat Everton memainkan langsung 8 pemain atau 7 pemain secara berbarengan, tentunya tidak mudah untuk bisa langsung nyetel tanpa adanya adaptasi. Tapi adanya Rooney akan mempermulus hal tersebut. Jadi sepertinya untuk Everton bisa agak sedikit cerah menatap masa depan ini ya. Iya. Kemudian dari Everton kita ke Liverpool, sudah dapat Muhammad Salah dan rasanya tapi untuk Liverpool seperti ini kayak belum cukup, apalagi mereka mau Liga Champions juga musim depan. Kalau menurut Bung Sabto harus ditambah lagi, harus beli pemain lagi kah atau bagaimana nih? Iya, mungkin di lini depan ya. Selama ini memang Liverpool tidak punya sosok bomber utama. Kalau kita bicara kan strikernya Firmino juga bukan bomber utama karena lebih
sering bermain sebagai agak sedikit menyayap, pemain penyerang sayap gitu, tapi bukan seorang striker murni. Walaupun di klub sebelumnya dia bermain sebagai striker murni. Masuknya Salah paling tidak memberikan opsi bagi Brendan Rodgers. Brendan Rodgers. Jurgen Klopp. Lu ingat pelatih lama jadi Brendan Rodgers. Jurgen Klopp ya, dia bisa memainkan formasi dengan 4-3-3, bisa menjadi penyerang sayap, bisa menggantikan posisi Sadio Mane. Kalau selama ini Mane selalu menjadi andalan di sisi kanan, paling tidak masuknya Salah bisa menggantikan Mane di situ. Kalau mereka ingin dimainkan berbarengan pun, Salah bisa juga bermain di sebelah kiri. Jadi memang banyak strategi baru yang bisa dimainkan oleh Jurgen Klopp ketika mereka mendatangkan Mohamed Salah. Kalau kira-kira Liverpool harus beli pemain lagi, ini yang paling penting untuk didatangkan adalah pemain depan. Ya, kalau saya melihatnya bomber jelas dibutuhkan Liverpool, bomber tapi kelas papan atas ya, bomber di depan dan juga pemain kreatif di tengah. Karena Liverpool lebih banyak pemain-pemain yang dari sisi kreatif tidak sebaik Coutinho. Mereka hanya punya Coutinho di sisi tersebut. Tetapi pemain-pemain lain yang gaya kreasinya kaya seperti Coutinho itu tidak dimiliki oleh Liverpool. Jadi kalau mereka memang ingin mengarungi seperti saya katakan tadi, mereka akan tampil di Liga Champions, akan tampil juga di Premier League, mereka butuh bomber kelas dunia dan juga seorang pemain kreatif. Iya. Nah sekarang dari Liga Inggris kita ke Italia. Ada pengkhianat nih di Italia nih, Leonardo Bonucci yang meninggalkan Juventus ke AC Milan. Kenapa sih transfer ini bisa terjadi nih, Bung? Ya, kalau saya bilang mungkin transfer of the season ya. Kalau kita melihat sejauh ini gitu kan, orang bicara Bakayoko tadi, lalu Lukaku. Cuman saya paling tertarik transfer ini tentunya dari sisi tadi saya katakan berkhianat gitu kan. Memang dia sudah terjadi perang adu mulut gitu ya dengan Massimiliano Allegri dari akhir musim kemarin, dan mereka berjanji untuk kemulusan klub. Mereka akan menahan ego mereka sampai akhir kompetisi. Tetapi setelah itu memang Bonucci ingin pergi. Tetapi dia tidak membuka peluang untuk pergi keluar Inggris, walaupun banyak sekali keluar Italia, walaupun banyak sekali klub yang mengincar dia. Di Spanyol, di Inggris banyak sekali klub yang mengincar dia dengan harga yang jauh lebih tinggi dengan yang ditawarkan AC Milan. Cuman karena ada masalah dengan kesehatan anaknya dan keluarganya pun tidak ingin meninggalkan Italia, makanya satu-satunya klub yang ingin dituju adalah klub yang ada di Serie A. Saat ini keuangan terbesar yang dimiliki klub Serie A baru AC Milan, makanya tidak heran ketika Bonucci akhirnya pergi ke AC Milan dengan bayaran 42 juta euro. Besar sekali sih, tapi kalau misalnya kita lihat kira-kira performanya Milan untuk musim depan ini akan lebih bagus atau seperti apa, Bung? Lebih bagus dari kemarin, saya jamin itu, karena kualitasnya jauh lebih bagus dibandingkan musim kemarin. Cuman kan harus kita lihat bahwa mereka tampil di banyak kompetisi, menyeret atau membutuhkan banyak sekali kekuatan fisik. Jadi konsistensi yang harus diciptakan oleh AC Milan, dan saya tidak melihat Milan memiliki hal tersebut sejauh ini. Paling tidak yang dimiliki oleh klub yang ada di Serie A baru Juventus yang tampil secara konsisten untuk sepanjang musim. Mungkin Milan akan menemukan hal tersebut setelah tahun kedua, dan itu memang yang ditargetkan oleh pemilik mereka. Di tahun kedua mereka baru akan menggigit. Oke, sementara untuk Serie A Italia sendiri, kalau dilihat-lihat nih mappingnya, yang paling kuat masih Juventus, 6 kali berturut-turut. Tapi pergerakannya mungkin top 5-nya nanti akan seperti apa sih? Ya, yang menarik, sebetulnya dari musim kemarin ya, ketika Milan beberapa kali juga melakukan belanja, lalu Inter juga melakukan hal tersebut, paling tidak orang mengatakan bahwa the big three sudah kembali nih, akan ada gangguan untuk Juventus. Tetapi kok yang melakukannya masih Napoli dan juga AS Roma gitu, justru Inter dan AC Milan belum sampai ke tahap itu. Cuman semakin ke sini, apalagi semakin banyak pemain yang dibeli oleh AC Milan, saya rasa 5 teratas itu akan begitu ramai, apalagi tetapi kalau sisi konsistensi masih Juventus ya. Tetap ya Juventus masih ya, mungkin 7 gelar berturut-turut masih akan mereka dapatkan, cuman tidak semudah dibandingkan di musim-musim sebelumnya. Oke, kalau gitu Bung Sabtoharyo, terima kasih atas kedatangannya ke studio kami. Tentunya seru sekali ya kalau kita membahas perpindahan pemain-pemain itu, apalagi dengan uang yang sangat besar. Tapi